Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Jawadil Karim Ar-Rahmanir Rahim wa huwa arhamur rahimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Imamil Mursalin Qudwatil Mu'minin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma tahhir qulubana anil nifaq, Allahumma saffi qulubana kama safaita quluba awliyaik, Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlisi ijma'na ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita semuanya Buya Yahya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini yang penuh dengan keberkahan ini kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat di malam yang mulia ini kepada kita semuanya, sehingga kita ditulis oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan orang-orang soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan dengan hati yang bersih, berbuat kebaikan yang didasari dengan ilmu, berbuat kebaikan yang disadari dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imamul Ali rahimallahu taala radhiyallahu anhu wa karrama wajha, beliau mengatakan al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batilu binidhamin. Kebenaran yang tidak tertata rapi akan terkalahkan dengan kebatilan yang tertata rapi. Maksudnya, jika seorang hamba berbuat kebaikan di muka bumi ini tanpa didasari dengan ilmu, tanpa didasari dengan tabassur, yaitu berfikir jernih, tanpa didasari dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebenaran tersebut tidak akan mengantarkan seorang hamba menuju ridha Allah, akan tetapi menjadikan seorang hamba jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun zahirnya itu adalah ibadah, meskipun kelihatannya itu adalah ibadah, akan tetapi malah menjerumuskan dirinya menuju jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada minggu yang lalu yang saya sampaikan bahwa kebaikan yang didasari dengan hawa nafsu bukan menjadikan seorang hamba dekat kepada Allah, akan tetapi menjadikan seorang hamba itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang hamba di saat beribadah kepada Allah harus dengan hati-hati, harus dengan tabassur. Jangan sampai di dalam hatinya dikuasai oleh setan, di dalam hatinya dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya mengatakan, di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh beliau mengatakan, kadang seorang hamba melakukan satu pekerjaan, dia menyangka bahwa itu adalah kebaikan, padahal itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
itu bukan 1 tahun, bertahun-tahun. Dia dalam kemaksiatan menyangka dirinya dekat dengan Allah, menyangka dirinya adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dirinya itu adalah hamba setan, dirinya itu adalah hamba hawa nafsu, dirinya itu adalah hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang hamba harus tahu sesuatu yang datangnya dari Allah, sesuatu yang datangnya dari hamba Allah yang namanya malaikat Allah, sesuatu yang datangnya dari setan, sehingga dia bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang jelek, atau dalam bahasa istilah tasawuf disebut yaitu al-khawatir, sesuatu yang terlintas di dalam hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang berpikir, kadang orang itu berpikir bahwa sesuatu yang terlintas di dalam hati seorang hamba yang mengajak berbuat kebaikan itu semuanya datangnya dari Allah. Padahal tidak semuanya sesuatu yang terlintas di dalam hati kita yang mengajak kita berbuat kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu datangnya dari setan, meskipun zahirnya itu adalah kebaikan. Oleh karena itu kita harus tahu, dan ini yang paling banyak menjerumuskan hamba-hamba Allah, dan ini yang paling banyak menjadikan hamba Allah itu digelincirkan oleh setan-setan dalam awal dia beribadah kepada Allah, permulaan dia beribadah kepada Allah, sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai pada maqam waliullah, sampai pada derajat seorang wali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di tengah perjalanan dia tergoda dengan sesuatu atau sesuatu yang terlintas di dalam hatinya, kemudian dia menyangka bahwa itu adalah kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Padahal datangnya dari setan. Disinilah kita harus, tadi saya katakan, di saat beribadah kepada Allah harus tabassur, harus dengan teliti, harus dengan hati-hati, harus dengan keyakinan yang kuat bahwa apa yang kita lakukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini saya akan bacakan tentang sesuatu yang terlintas di dalam hati kita, yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam karangan-karangan beliau, yang mana ini ada kaitannya dengan pada pembahasan yang kami sebutkan, yang kami sampaikan pada minggu yang lalu, yang mana pada minggu yang lalu kami berbicara tentang hawa nafsu, kemudian kami sedikit menyinggung sesuatu yang berkaitan dengan hawa nafsu, berkaitan dengan setan, dan bagaimana hawa nafsu itu membantu setan untuk menggelincirkan manusia, untuk menghancurkan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka qala al-muallifu rahimallahu taala, di dalam kitab ini Al-Imam Al-Ghazali berbicara tentang sesuatu yang terlintas di dalam hati kita, atau dalam bahasa tasawuf disebut khawatir. Maksud daripada khawatir itu, kadang di dalam hati kita ada sesuatu atau muncul untuk berbuat kebaikan. Kadang umpamanya pada malam hari ini di dalam hati kita ada keinginan terus untuk hadir di Masjid At-Taqwa. Kadang satu ketika di dalam hati kita ada keinginan ingin baca Al-Quran. Kadang terlintas dalam hati kita ingin apa? Ingin berbuat kebaikan, ingin bersedekah. Kadang terlintas di dalam hati kita apa? Ingin sholat malam, ingin banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Terlintas di dalam hati kita apa? Yaitu ingin duduk dengan orang-orang baik, ingin hadir di tempat-tempat kebaikan. Apakah itu semuanya kebaikan yang mengantarkan kita menuju Allah, atau itu bukan kebaikan? Zahirnya baik, tapi hakikatnya itu bukan baik. Kenapa? Karena yang mengajak adalah setan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala membagi hal itu, membagi sesuatu yang terlintas di dalam hati kita itu ada 4 bagian. Yang pertama, minha ma yuhdithuhu Allah taala fil qalbi
ibtida'an fayuqalu lahu al-khatiru faqat. Yang pertama yaitu sesuatu yang dimunculkan oleh Allah di dalam hati seorang hamba untuk berbuat kebaikan. Itu namanya khatir. Nanti kita akan perinci satu persatu. Kemudian yang kedua, wa qismun yuhdithuhu muwafiqan li tab'il insan. Yang kedua, sesuatu yang dimunculkan oleh Allah di dalam hati seorang hamba, terlintas di dalam hati seorang hamba untuk berbuat kebaikan, akan tetapi sesuai dengan apa? Sesuai dengan tabiat seorang itu, tabiat orang itu sendiri, sesuai dengan karakter orang itu sendiri. Ini yang disebut dengan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, wa qismun yuhdithuhu aqiba da'watal mulhimi fayunsabu ilaihi wa yuqalu lahu ilham. Yang ketiga adalah sesuatu yang dimunculkan oleh syaitan, dimunculkan oleh Allah, aqiba da'watal mulhimi, akibat daripada panggilan ilham, panggilan malaikat untuk berbuat kebaikan, atau disebut dengan bahasa tasawuf yaitu ilham. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, wa qismun yuhdithuhu aqiba da'wati syaitan fayunsabu ilaihi wa yuqalu lahu al-waswasah. Yaitu apa? Sesuatu yang muncul di dalam hati kita akibat daripada panggilan setan, sehingga yang terjadi adalah apa? Muncul di dalam hati kita ada was-was, ada was-was. Jadi di saat kita ingin berbuat kebaikan, itu muncul bukan keyakinan tapi was-was yang ada dalam diri kita, dan ketahuilah itu datangnya dari setan. 4 macam ini ada di dalam hati kita. Bahkan kadang orang tidak tahu, nyangkanya semuanya baik semuanya, nyangkanya oh saya dapat ilham tadi, alhamdulillah tadi malam saya sholat tahajud 200 rakaat. Padahal kadang-kadang datangnya dari setan, panggilan dari setan. Alhamdulillah, oh kemarin saya sodako 20 miliar, nyangkanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah panggilan setan. Dia mengeluarkan uang 20 miliar, dia sholat 200 tahajud, tapi bukan menjadikan dia dekat kepada Allah, tapi menjadikan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah itu Imam Ghazali membedakan mana yang masuk kategori panggilan Allah melalui sesuatu yang terlintas di dalam hati kita. Beliau mengatakan, idza aradta an tufarriqa baina khatiri khairin yakunu minallahi ta'ala au minal malik. Jika kamu ingin mengetahui, kata Imam Ghazali, antufarriqah, untuk membedakan baina khatiri khairin, antara sesuatu yang terlintas di dalam hati kita untuk berbuat kebaikan, sesuatu tersebut itu datangnya dari Allah, au minal maliki, atau dari malaikat. Fangdur fi dzalika, maka lihat itu dalam 3 hal. Yang pertama, kalau kita tahu apakah ini dari malaikat atau dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahuinya ada 3 ciri. Yang pertama, antang buro, kamu harus melihat, fa in kana qawiyan musammaman, jika keinginan yang terlintas di dalam hati itu kuat, benar, memaksa kita untuk berbuat kebaikan, nggak bisa diundur. Jadi kalau umpamanya pada malam hari ini saya harus datang ke Masjid At-Taqwa untuk hadir di majelis, kata temannya, kan masih ada minggu depan, nggak bisa, malam ini harus hadir saya ingin iktikaf. Datang lagi temannya, besok kan masih ada waktu, kita ini banyak urusan. Tidak, saya ingin hadir. Jadi teguh, kuat, tidak berubah. Apa kata Imam Ghazali? Kalau seperti itu, bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Karena tidak tergoyah dengan keyakinan yang kuat yang ditancapkan oleh Allah kepada hamba Allah di saat ingin berbuat kebaikan, maka itu namanya sesuatu yang terlintas yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia mempengaruhinya, tidak akan terpengaruh. Meskipun ada ribuan setan yang mengganggu hamba itu untuk meninggalkan kebaikan, untuk meninggalkan kebaikan yang terlintas di dalam hatinya, tidak akan mampu. Kenapa? Karena didasari dengan keyakinan yang kuat, yang terpatri di dalam hatinya. Ini kalau seperti itu berarti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu sesuatu yang terlintas di dalam hati kita yang datangnya bukan dari Allah akan tetapi datangnya dari malaikat Allah yang namanya malaikat. Apa kata Imam Ghazali? Wa in kana mutaraddidan fahuwa minal malik. Kalau umpamanya sesuatu yang terlintas yang masuk di dalam hati kita itu ingin berbuat kebaikan, akan tetapi apa? Kadang hilang, kadang muncul. Mamanya pada malam hari saya ingin hadir di majelis Al-Bahjah. Enggak lah, besok aja lah. Berubah lagi, saya hadir. Ada temannya datang, ayo hadir, ayo. Ya enggak apa-apa lah. Temannya datang lagi yang enggak usah hadir, besok aja lah. Ya enggak hadir lah. Jadi kadang muncul hadir, kadang muncul tidak hadir. Ini datangnya dari malaikat. Kenapa? Karena itu bimanzilati nasikhin yadkhulu ma'aka fi kulli janibin wa wajhin. Itu malaikat menempati posisi sebagai orang yang memberikan nasihat kepada kamu. Jadi memberikan nasihat, ayo datang kebaikan. Kita ingin datang ke tempat kebaikan. Ayo bersedekah. Kata malaikat, kamu sedekah malam inilah 100.000, 200.000. Iya, saya ingin bersedekah. Keinginan di dalam hatinya. Tapi kadang hilang. Setelah 1 jam, waduh, nggak usah lah. Kalau saya sedekah 100.000, berarti uang saya 1 juta berkurang 100.000. Muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi. Itu adalah datangnya dari malaikat. Kenapa? Karena posisi malaikat itu sebagai orang yang menasehati kita untuk berbuat kebaikan. Seperti kalau ada orang datang kepada kita memberikan nasihat kepada kita, kamu melakukan ini. Cobalah kamu sisihkan uang setiap minggu 10.000 atau 20.000. Memberikan nasihat kepada kita. Kadang masuk dalam pikiran kita. Kita menerima bahwa itu adalah kebaikan. Tapi setelah itu apa? Mungkin setelah 2 jam mikir lagi, berubah lagi. Datang lagi orang yang berbuat kebaikan, nasihat lagi kepada kita. Kita ingin berbuat kebaikan, berubah lagi. Nah, ini harus kita ketahui bahwa itu adalah datangnya dari malaikat yang memberikan nasihat kepada kita agar apa? Agar kita berbuat kebaikan. Yang contoh yang paling bagus, yang paling pas, yaitu di saat kita ingin bangun sholat tahajud. Jam apa? Jam 3 kita bangun tahajud. Lihat, ini kan masih jam 3. Subuh kan jam 4:30. Sudahlah, nanti jam 4 sajalah. Tidur lagi. Bangunkan lagi oleh malaikat, ayo bangun. Ayo sholat tahajud. Iyalah sholat tahajud. Masih ada 1 jam, kurang setengah jam lagi. Nantilah kalau kurang setengah jam lagi. Tidur lagi. Bangunkan lagi, dinasihatin oleh malaikat. Kan masih ada setengah jam, nantilah kurang 20 menit. Jadi selalu memberikan nasihat. Nah, ini datangnya dari malaikat agar apa? Kita berbuat kebaikan. Kalau datang dari Allah tidak akan apa? Tidak akan tergoyahkan. Tadi saya katakan harus. Bahkan kalau tadi saya katakan ada setan 1000 pun tidak akan tergoyah. Tapi kalau ini muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang. Ini datangnya dari mana? Dari malaikat. Oleh karena itu, dalam hal ini malaikat ingin agar kita berbuat kebaikan. Kemudian yang ketiga, yang kedua kata Imam Ghazali,
Wa tsani in kana aqiba istihadin minka wa ta'atin fahuwa minallah. Jika kebaikan yang ingin kita lakukan, dimulai dengan sesuatu yang terlintas di dalam hati kita, akan tetapi disebabkan oleh ibadah yang kita lakukan. Setelah kita sholat tahajud, mantap khusyuk kalau tahajud itu, jadi gak ngantuk. Setelah sholat tahajud saya ingin baca Al-Quran. Jadi asar daripada sholat tahajud itu menjadikan orang itu ingin apa? Ingin membaca Al-Quran. Nah, ini keinginan ingin membaca Al-Quran ini datangnya dari malaikat atau datang dari Allah? Maka Imam Ghazali mengatakan fahuwa minallahi subhanahu wa ta'ala. Itu datangnya dari Allah. Karena apa? Karena akibat kebaikan yang kita lakukan. Umpamanya kita hadir di masjid malam ini, hadir majlis taklim, sholat 2 rakaat iktikaf. Kemudian apa? Sambil nunggu ustadz, saya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini kenapa? Karena akibat kita berbuat kebaikan, yaitu hadir di masjid dan sholat iktikaf 2 rakaat yang memunculkan kita untuk berbuat kebaikan. Itu datangnya dari mana? Datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau disebabkan karena kesungguhan kita di dalam berbuat kebaikan. Jadi kita bersungguh-sungguh memaksa hawa nafsu kita agar kita berbuat kebaikan. Saya hari ini saya paksakan diri saya untuk sholat 200 rakaat. Dipaksa. Dan alhamdulillah berhasil. Malam itu sholat berapa? 200 rakaat. Setelah sholat 200 rakaat muncul kebaikan. Apa? Saya harus menghatamkan Al-Quran pada hari ini. Berarti niat untuk menghatamkan Al-Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu disebabkan atau akibat dari kesungguhan dia untuk berbuat kebaikan, yaitu apa? Yaitu melakukan sholat 200 rakaat tersebut. Dan itu dipertegas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subuluna. Orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh di jalan kami, apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana, maka akan aku berikan petunjuk, akan aku tunjukkan jalan kami. Artinya apa? Karena setelah kita bersungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan, memaksakan hawa nafsu kita yang asalnya malas, tapi setelah itu apa? Kita paksa, akhirnya apa? Akhirnya mau membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran selesai, ada niat lagi, keinginan yang kuat, yaitu apa? Yaitu membaca sholawat 1000 sholawat. Berarti membaca 1000 sholawat itu adalah yang terlintas dalam hati kita, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali, wa thalithu in kana fil usuli wal a'malil batinati fahuwa minallahi subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kaitannya dengan usul i'tikad, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan kita kepada Allah, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan batin, yaitu apa? Yaitu urusan tawakal, ridho, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah min dzalik. Ada keluarga kita yang meninggal, tapi kita ridho tanpa ada ngeluh sedikit pun. Jadi ridho, menerima apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menyalahkan Allah, sudah. Jadi biasa, tidak mengaruhi keimanan dia. Tidak sampai merobek bajunya, menangis sampai 2 hari 3 hari, tidak. Tapi ridho, tenang hatinya. Apa kata Imam Ghazali? Fahuwa minallahi subhanahu wa ta'ala.
Ini yang seperti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari malaikat, bukan datangnya dari setan. Itu kalau didasari dengan keriupohan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau apa? Atau kita usaha. Jadi bentuk tawakal kita kepada Allah, yang datangnya tawakal muncul terlintas di dalam hati kita, ada tawakal kepada Allah yang datangnya dari Allah. Contohnya bagaimana? Umpamanya gini. Umpamanya kita berusaha membangun satu perusahaan umpamanya, atau menanam padi di sawah kita. Di sawah kita sudah kita usaha secara normal, secara apa? Secara dohir sudah kita tatah rapi, hamanya kita matikan dengan apa? Dengan obat-obat itu. Setelah itu apa? Setelah itu muncul di dalam hati kita, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah. Jadi malam nggak dipikir lagi. Nah, tawakal yang seperti ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita apa? Pagi di sawah, malamnya mikir, nggak bisa tidur. Ini sawah saya dimakan hama atau tidak. Nah, ini nggak ada tawakal itu. Itu tidak ada tawakal. Padahal Al-Quran mengatakan wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau ingin berbuat sesuatu musyawarah, atur dengan yang bagus. Fa idza azamta, kalau sudah mengambil keputusan saya membangun ini, saya melakukan ini, apa kata Allah? Fatawakkal 'ala Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk tawakal ini yang berkaitan dengan batin ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat tidak hasil, pusing enggak? Enggak pusing kalau tawakal kepada Allah. Tapi kalau pusing, ini berarti enggak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakalnya masih 50%, 60% atau 30%. Tapi kalau orang yang bertawakal kepada Allah hasil, alhamdulillah. Enggak hasil, alhamdulillah. Itu orang yang bertawakal kepada Allah. Kenapa? Karena tadi ridho. Nah, ini ridho. Hasil dari Allah. Enggak hasil dari Allah. Hasil itu yang terbaik. Tidak hasil itu yang terbaik. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan ajaban li amril muslim. Aku tuh heran dengan urusan umat Islam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau heran dengan urusan umat Islam? Ya, karena semua urusan umat Islam itu baik. In asobathu dharra'u sabar, wa in asobathu sarra'u syakar. Jika tertimpa musibah, sabar umat Islam. Jika diberi nikmat oleh Allah, bersyukur kepada Allah. Baik enggak? Baik semuanya. Artinya apa? Apa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah itu semuanya baik. Dan itu adalah bentuk tawakal. Nah, ini loh. Jadi munculnya tawakal di dalam hati kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah berbuat kebaik, setelah berbuat merencanakan, ini sudah saya tawakal kepada Allah. Sudah tak serahkan kepada Allah. Tapi dengan cara apa? Sudah enggak mikir di malam hari itu. Makanya kalau pada hikam yang lalu Ibnu Athaillah mengatakan di dalam hikmahnya, usaha kamu, istihaduka fima duminalaka, kata Ibnu Athaillah pada hikam-hikam yang lalu itu, kesungguhan kamu terhadap sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan kamu itu tidak percaya kepada Allah. Itu menunjukkan kebodohan kamu. Maksudnya apa? Maksudnya setelah Anda berusaha semaksimal mungkin untuk membangun satu usaha, setelah berusaha kok masih mikir terus, di malam hari mikir, sebelum sholat mikir, ini apa? Ini menunjukkan kamu itu adalah orang yang tidak percaya kepada Allah, menunjukkan kamu itu orang bodoh. Urusan rezeki ini ditanggung oleh Allah, tugas kamu hanya usaha. Ini dikatakan oleh Ibnu Athaillah. Siapa yang memberikan keberhasilan dan ketidakberhasilan? Allah, bukan tugas kamu. Oleh karena itu para ulama mengatakan hamba Allah itu hanya menjemput bola saja, yang ada sudah. Hakikatnya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, hanya saja al-asbab
usaha-usaha lantaran-lantaran ini adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang berkaitan dengan tawakal itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tawakal, tapi di saat apa dia berpikir nanti hasilnya 200 juta, ternyata hasilnya 50 juta, pusing, stres. Ini bukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa? Idzil maliku la sabila lahu ila ma'rifati batinil abdi fi qauli aktsarihim. Kata Imam Ghazali, kenapa kalau urusan batin itu yang berupa tawakal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Karena malaikat itu seperti kita, tidak mengetahui urusan hati kita, urusan batin kita. Itu malaikat. Ini pendapat mayoritas ulama, kata Imam Ghazali. Jadi malaikat itu tidak tahu urusan ghaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu dalam urusan ghaib kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Orang-orang alim, orang-orang ahli ilm itu hanya mengatakan apa? Amannah bi, aku beriman. Apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini wawu istinafiyah, bukan wawu atof. Ada yang mengatakan wawu atof, ada yang mengatakan wawu istinafiyah. Intinya apa? Intinya menurut pendapat yang kuat bahwa malaikat itu tidak mengetahui urusan gaib. Malaikat itu tidak mengetahui urusan batin. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa kalau urusan batin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana sesuatu yang terlintas yang sifatnya kebaikan tapi datangnya dari setan? Wa amma khatirul khair, kata Imam Ghazali, alladzi yakunu min qibali syaitan. Terlintas di dalam hati kita untuk berbuat kebaikan tapi datangnya dari setan, bukan datang dari malaikat. Apa itu? Istidrajan, dan itu adalah istidraj dari Allah, bentuk penghinaan Allah kepada hamba tersebut. Ila syarrin yarbi alaihi, yaitu apa? Yaitu yang menjadikan dia itu bukan menjadi baik tapi menjadi jelek. Contohnya kita berbuat kebaikan. Kalau dalam kitab ini qala syekhuna, guru daripada Imam Ghazali, mencontohkan apa? Seperti ini. Undur in wajadta nafsaka, jika kamu melihat diri kamu di saat berbuat kebaikan itu, fi dzalikal fi'li alladzi khatara biqalbika ma'a nasyat, di saat kamu berbuat kebaikan itu dibarengi dengan apa? Dengan nasyat. Dengan apa? Yaitu dengan, bukan dengan kesungguhan, yaitu dibarengi dengan apa? Dia itu orangnya apa? Orangnya itu selalu giat. Jadi giat ingin melakukan kebaikan tersebut. Giat, saya hadir malam ini di majelis, giat. Akan tetapi giatnya ini tidak didasari dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Didasari dengan apa? Didasari dengan ajalah. Didasari dengan apa? Dengan tergesa-gesa. Umpamanya ada orang, saya hari ini baca apa? Baca Al-Quran 20 juz. Malam ini saya baca Al-Quran 20 juz. Giat, bacanya giat, gak ngantuk. Tapi dibarengi dengan apa? Cepet-cepet dibuka lagi, ini kok masih kurang 20 lembar ini. Nah, ini datangnya dari setan, kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena bacanya itu tidak didasari dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya apa? Zahirnya ini adalah kebaikan dari Allah. Ini kan kebaikan, Ustaz. Baca Al-Quran kebaikan, Ustaz. Kata siapa baca Al-Quran kok enggak kebaikan? Iya, Anda baca Al-Quran kebaikan, tapi ini datangnya dari sesuatu yang terlintas di dalam hati kita,
mengajak kita untuk membaca Al-Quran dengan apa? Dengan giat. Saya malam hari ini membaca Al-Quran 30 juz, giat, gak tidur sama sekali, minum kopi, habis 10 gelas kopi. Tapi bacanya apa? Dengan apa? Dengan cepet-cepet. Bahkan apa? Masih kurang 5 juz, hitung lagi berapa ya? Kurang 5 juz lagi lah. Nah, tanpa didasari dengan apa? Didasari dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini loh. La ma'a khaufin, tanpa didasari takut kepada Allah. Ini yang saya baca ini diterima oleh Allah enggak? Ini yang saya baca ini riya enggak? Ini yang saya baca ini pamer enggak? Tanpa didasari itu. Yang penting baca giat. Ini setan masuk di situ. Makanya pada pembahasan yang lalu saya katakan apa? Di saat setan menggoda manusia untuk tidak berbuat kebaikan, jangan kamu berbuat kebaikan. Tapi orang tersebut memaksakan untuk berbuat kebaikan. Memaksakan, saya berbuat kebaikan. Kata setan, enggak apa-apa berbuat kebaikan. Tapi kan besok masih ada waktu. Masih ada waktu. Memaksakan, saya akan berbuat kebaikan. Baca Quran. Tapi kata setan, enggak apa-apa kamu baca Quran. Tapi jangan pelan-pelan, jangan dengan khusyuk. Cepet-cepetlah baca Qurannya ini. Nah, ini datangnya berarti dari setan. Makanya kata Imam Ghazali tersebut apa? Wa in wajadta nafsaka fi dzalikal fi'li alladzi khatara bi qalbika ma'a nasyatin, jika kamu menemukan diri kamu untuk berbuat kebaikan tersebut yang terlintas di dalam hati kamu bersamaan dengan giat sekali, melakukan dengan giat sekali, akan tetapi la ma'a khosyatin, tanpa didasari dengan takut kepada Allah, membaca ayat Quran hanya dilewati saja, sekedar keluar dari mulut kita, wa ma'a ajalatin, tapi bacanya cepet-cepet, ingin cepet selesai, baca kurang 10 juz dilihat lagi, dihitung lagi, kurang 6 juz dihitung lagi, kurang 5 juz, la ma'a ta'anin, bukan dengan apa? Pelan-pelan, dengan tenang, merenungi ayat-ayat Al-Quran. Kemudian wa ma'a amnin, tapi dia merasa aman bahwa yang dia lakukan ini semata dari Allah. Yang dia lakukan ini adalah kebaikan. Yang dia lakukan ini didasari dengan ikhlas karena Allah. Menganggap dirinya seperti itu. La ma'a khaufin, bukan takut. Kalau dari malaikat, dari Allah didasari dengan takut. Ini saya buat kebaikan ini ada riya enggak? Ini ada ujub enggak? Ini ada kesombongan enggak? Mikir di situ. Makanya para ulama terdahulu, sebagaimana saya katakan berkali-kali dalam satu majelis, kalau sebelum Ramadan mereka itu berdoa di hadapan Allah selama 6 bulan. Agar apa? Agar disampaikan di bulan Ramadan. Setelah selesai Ramadan mereka menangis di hadapan Allah. Setelah berapa bulan? 6 bulan menangis di hadapan Allah setelah bulan Ramadan. Apa? Berharap agar apa yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Jadi ada rasa takut tidak diterima oleh Allah. Nah ini alamat itu dari Allah. Tapi kalau nggak ada rasa takut, penting ngamalkan sajalah, urusan terima. Nah ini enggak, urusan terima nggak penting, yang penting saya ngamalkan. Nah ini datangnya dari setan ini. Jadi ini banyak terjadi pada diri kita. Jadi kadang-kadang, maka tadi saya katakan, kadang seseorang berbuat kebaikan nyangkanya itu adalah ibadah, tapi itu adalah sesuatu yang mengantarkan dirinya menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini banyak kekasih-kekasih Allah dicoba oleh Allah dalam urusan ini. Bidayanya permulaan kekasih Allah, tapi di pertengahan jalan digoda dengan ini, muncul dalam hatinya bangga, muncul dalam hatinya riya, nyangkanya bahwa yang dilakukan itu datangnya dari Allah, padahal dari setan. Ini tergelincir gak? Tergelincir itu. Wa ma'a aman anil aqibah, menyangka bahwa yang dia perbuat itu diterima oleh Allah, nyangka seperti itu bukan, itu dari setan. La ma'a basiratin,
bukan didasari dengan pemikiran yang dalam, bukan didasari dengan apa? Dengan persiapan yang mantap, tanpa didasari dengan ta'amul merenung yang dalam, melakukan begitu saja. Itu datangnya dari setan. Makanya teman-teman yang giat dalam dakwah, hati-hati. Ini takut datangnya dari setan, karena ada hawa nafsu. Biasanya awal-awal di dalam dakwah giat, dakwah. Setelah ada masalah sedikit melempem. Nah, 1 bulan giat, 2 bulan wassalam. 1 bulan giat, setelah 1 tahun wassalam. Ada masalah sedikit, keluar saya, tidak mau dakwah ini. Ini dakwanya bukan karena Allah, karena seseorang. Ada seorang yang ditokohkan tidak sesuai dengan keinginannya, dia keluar nggak? Keluar. Tapi kalau dia masuk karena Allah, ada hal-hal yang kurang disenangi, tetap masuk, karena dia masuknya itu karena Allah, bukan karena manusia. Ini harus hati-hati ini. Jadi cirinya apa kalau datang dari setan? 1, giat sekali. Yang kedua, tanpa didasari dengan takut kepada Allah. Yang ketiga, yaitu melakukan dengan apa? Dengan cepat-cepat, bukan pelan-pelan. Yang keempat, yaitu apa? Tidak ada rasa takut di dalam hatinya. Apa yang dia lakukan itu termasuk riya, ujub, sombong, nggak ada itu. Yang kelima, yang keenam, yaitu apa? Yaitu menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian melakukan asal-asalan saja, tanpa didasari dengan ilmu, tanpa didasari dengan pemikiran yang dalam. Itu adalah ciri-ciri sesuatu yang terlintas di dalam hati kita untuk mengajak kebaikan yang datangnya dari setan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat kebaikan. Dan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian wadhukira, kata Imam Ghazali, fil khabari anin Nabi SAW, disebutkan dalam hadis, al ajalatu minasyaiton. Jadi kalau berbuat didasari dengan cepat-cepat itu datangnya dari setan. Kecuali 5 hal. Apa itu? Tazwijul bikr in adrakat, mengawinkan wanita yang masih perawan, kemudian menemukan pasangan, cepat-cepat dikawinkan, jangan ditunda-tunda. Biasanya apa? Nanti sajalah Ustaz, nanti bulan depan, diundur-undur. Kadang lamarnya sudah 1 tahun 2 tahun nggak dinikahkan. Ini kurang bagus ini. Kata Nabi Muhammad, cepat dinikahkan. Dilamar hari itu, besok dinikahkan. Jangan diundur-undur. Sebab apa? Setan masuk nggak? Setan masuk untuk menghancurkan itu. Kenalan, telepon, ini. Jadi rusak nggak? Jadi rusak itu. Maka dalam urusan ini tidak bisa diundur-undur, harus cepat. Harus cepat. Kemudian yang kedua, wa qada'ud daini idza wajab, membayar hutang kalau sudah wajib. Ada uang, mampu membayar hutang, sudah saatnya, jangan tunda-tunda, besok nggak boleh, haram hukumnya. Hukumnya haram, harus cepat. Kemudian apa? Wa tazhizul mayyiti idza mat, mengkafani mayit, memandikan mayit, mengkuburkan mayit secepatnya, tidak boleh diundur-undur. Ini Ustadz, anaknya masih ada di Palembang Ustadz, kita tunggu dulu. Kalau kita tunggu umpamanya bisa hidup kembali? Gak bisa. Ya sudah dikubur aja, nanti datang sudah. Kan ini terakhir untuk melihat Ustadz, kalau masih hidup gak pernah datang. Masih hidup gak pernah datang. Di saat meninggal ingin datang, disuruh tunggu. Bener gak? Gak bener. Jadi itu cepat. Jadi gak usah tunggu malam. Kalau umpamanya meninggal sore, sudah dikuburkan sore itu. Meninggal duhur, kuburkan duhur. Nunggu keluarganya sana sini, gak usah ditunggu. Itu yang terbaik. Dan itu tidak boleh diakhirkan. Maka kata Nabi Muhammad, wa tazhizul mayyiti idza mat,
mengkafani mayit, memandikan mayit, mengkafani mayit, mengkuburkan mayit, mensolati dan mengkuburkan mayit harus cepat-cepat, tidak boleh diundur. Kemudian apa? Waqiradh dhaifi idza nazal, menghormati tamu. Jadi kalau datang tamu jangan diajak ngobrol dulu, kasih minuman, kasih makanan, baru diajak ngobrol. Ini cepat-cepat menghormati tamu. Ini enggak, ajak ngobrol dulu 1 jam 2 jam, enggak kasih minuman, enggak ngasih makanan. Nah ini tidak tahu untuk menghormati tamu itu. Jadi caranya bagaimana? Ada tamu, kasih minuman dulu, kasih makanan dulu. Setelah selesai makan minum, baru diajak ngobrol, baru diajak bicara. Ini caranya menghormati tamu. Wat taubati minadz-dzambi idza adnab. Yang terakhir yaitu tobat dari dosa di saat dia berbuat dosa. Jangan diundur-undur, besok saya kan masih muda, umur saya 20 tahun, 30 tahun. Kan kalau ikut Rasulullah masih 63 tahun, masih di kolam 33, ini diundur-undur ini. Ternyata setelah itu meninggal, ayo. Gak ada yang tahu. Maka dari sini tidak boleh diundur. Jadi 4 hal ini tidak boleh diundur-undur, harus cepat-cepat dilakukan. Selain ini harus butuh ta'ammul, harus butuh apa? Merenungi. Apalagi masuk dalam dunia dakwah harus pakai istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Umpamanya saya ingin mencari ilmu di mana di sana, saya ingin berbuat ini, saya ingin melakukan ini, istikharah dulu, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpamanya saya ingin buka toko, sudahlah saya istikharah dulu kepada Allah. Istikharah dulu, minta petunjuk kepada Allah agar yang dia lakukan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus seperti itu. Enggak boleh apa? Enggak boleh cepat-cepat, istikharah dulu, kemantapan dulu. Nah ini loh, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Yang dia lakukan itu bukan datangnya dari setan, akan tetapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala atau datangnya dari malaikat Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Syukran kasiran kepada guru kita semua, Kiai Haji Ja'far At-Thayyar. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dan kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah kami berikan kesempatan untuk bertanya, dan bagi para pendengar pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita semua, Kiai Haji Ja'far At-Thayyar, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di alamat fanpage resmi Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, yang pertama kali kami berikan kesempatan untuk bertanya bagi para jamaah, bapak-bapak 1 dan jamaah ibu-ibu 1, dengan masing-masing 1 orang 1 pertanyaan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu pasien, ketika pasien ini masuk ke ruang UGD, ketika itu dokter jaga itu mengatakan bahwa pasien ini sudah dalam kondisi kesadaran yang level 3. Kesadaran yang Level 3. yang Level 3. kita. Tingkat 3 kesadarannya. Kemudian anggota keluarga mencari tahu apa itu level 3. Kemudian dokter jaga itu menerangkan bahwa level 3 itu disamakan dengan orang yang sudah meninggal. Sudah koma. Sudah koma yang sangat dalam. Nah, kemudian anggota keluarga ini merasa kurang yakin, kemudian dia mencari lagi pendapat dokter-dokter yang lain selain dokter jaga itu, dan ternyata memang sama, memang begitulah kondisinya, memang sudah disamakan dengan orang meninggal. Kemudian keluarga ini juga mencari pendapat lain karena sudah kondisi seperti itu, cuman dibantu alat pernafasan, bahwa kata dokter apabila hidup pun bernafas itu hanya dibantu oleh alat-alat. Kemudian anggota keluarga ini pun mempertimbangkan bahwa kalau misalnya tak dipaksakan akan berdampak kasihan terhadap pasien tersebut. Kemudian mencari lagi pendapat ke seorang ustadz bahwa bagaimana kalau dicabut alat pernapasan itu, apakah termasuk tindakan membunuh atau tidak. Kemudian kata ustadz tersebut, insya Allah tidak, katanya.
Nah, kemudian anggota keluarga itu berembuk lagi dengan anggota-anggota keluarga lain untuk mempertimbangkan untuk mencabut alat pernapasan itu. Nah, kemudian setelah berembuk dan kemudian akhirnya capai satu keputusan bahwa ya kita cabut saja dengan pertimbangan lebih baik begitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah betul Ustadz, apakah itu tindakan yang benar, apakah itu termasuk tindakan membunuh? Dan dikaitkan dengan ceramah Ustadz tadi, apakah itu bisikan dari setan ataukah itu bisikan kebenaran untuk mencabut alat pernapasan itu dengan setelah melewati proses-proses mencari pendapat-pendapat yang lain? Begitu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini mau nanya, sholat tasbih dilakukannya dengan berjamaah boleh enggak? Gitu. Apa dilakukan? Dilakukannya dengan berjamaah. Berjamaah. Iya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah hidup dan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jadi kalau yang namanya kematian kalau datang pasti datang. Tidak bisa diundur ataupun ditambah. 1 jam pun enggak bisa, 1 menit pun enggak bisa. Saatnya meninggal, meninggal, wafat, wafat. Nah, itu. Oleh karena itu, wahai para anak, kalau Anda menemukan orang tua Anda seperti itu, Anda harus berusaha semaksimal mungkin. Itu kan perkiraan dokter. Yang tahu tentang kematian adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang masih hidup juga banyak. Meskipun secara kedokteran itu tidak mungkin bisa diselamatkan. Akan tetapi kan masih hidup. Masih hidup. Maka anak yang baik harus berusaha semaksimal mungkin. Berusaha untuk apa? Untuk menyelamatkan orang tuanya. Nah, ini untuk menyelamatkan orang tuanya, jangan sampai dicopot nafasnya. Itu bentuk adalah berbakti kepada orang tua. Jangan sampai mikir ini uangnya dari ini Ustadz buang-buang uang. Gimana kok buang-buang uang? Ini kan untuk orang tua Anda, bukan untuk orang lain. Nah, ini jadi tidak boleh dicabut nafasnya karena dia masih hidup, gitu loh. Dokter mengatakan kalau dicabut nafasnya dia akan meninggal. Ini tidak boleh karena dia masih hidup, masih bernafas. Kecuali kalau dokter mengatakan ini telah meninggal, ini telah wafat, selesai. Berarti sudah wafat atau meninggal. Tapi kalau dokter mengatakan ini masih hidup tapi dibantu dengan nafas, harus dibantu dengan pernafasan, berarti kan masih hidup, belum meninggal. Nah, ini oleh karena itu seorang anak harus berusaha terus semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk berusaha. Sebab apa? Tadi saya katakan yang tahu kematian adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang seperti itu tapi masih hidup. Bahkan banyak terjadi dokter saja memutuskan orang ini telah meninggal, tapi setelah itu apa? Mau dikubur berdiri. Banyak enggak? Banyak. Terjadi di Mesir berapa tahun yang lalu itu. Sama seperti itu, udah dikafani, udah disolati, dimasukkan ke dalam kuburan, mau ditutup dengan apa? Tanah, ternyata dia berdiri dia. Artinya apa? Artinya dia masih hidup, belum meninggal. Oleh karena itu kalau dokter mengatakan ini masih hidup, maka tidak boleh kita copot nafasnya untuk supaya meninggal, nggak boleh. Tetap kita berusaha semaksimal mungkin, asalkan apa? Dokter mengatakan bahwa ini masih hidup. Berbeda kalau dokter mengatakan ini sudah meninggal, dicek, oh sudah, tidak apa-apa, sudah meninggal, gak ada masalah itu. Tapi kalau masih belum mengatakan ini belum meninggal, masih seperti orang, tapi belum mengatakan ini meninggal, enggak, harus keyakinan dong. Orang meninggal yakin, bukan apa? Oh, ini setengah-setengah meninggal, setengah hidup, gimana itu?
Urusan meninggal harus yakin. Meninggal gak? Meninggal. Masih hidup? Masih hidup. Gitu loh. Jangan apa? Ini kayaknya masih hidup ini kayaknya. Nah ini kan nggak boleh seperti itu. Jadi kalau umpamanya dokter mengatakan ini telah meninggal, sudah kita putuskan meninggal, sudah kita bawa ke rumah, kita mandikan, kita kafani, kita kubur. Tapi kalau dokter mengatakan ini masih hidup, tapi dia nafasnya harus dibantu, kan masih hidup. Apakah dokter mengatakan meninggal? Enggak, dokter mengatakan masih hidup. Jadi tetap kita usaha semaksimal mungkin. Kenapa? Karena yang memberi kematian, yang memberi kehidupan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah saat ajalnya maka tidak bisa diakhirkan. Ditambah yang tahu itu adalah siapa? Adalah Allah. Dan ini terjadi di saat kami di Yaman. Kalau orang di sana membunuh maka hukumnya dibunuh, ditembak. Ini diputuskan hari Selasa jam ini. Diputuskan hari Selasa jam 10 ini ditembak. Pembunuh ini. Kita melihat, kita tunggu. Jam 10 enggak jadi ditembak, enggak jadi meninggal. Ternyata keluarga mayit, keluarga yang dibunuh memberikan maaf. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa urusan mati hidup adalah Allah, nggak ada yang tahu. Padahal sudah diumumkan. Jadi kalau di sana ada kisos, orang membunuh dibunuh, itu diumumkan hari ini, hari Selasa jam 10 ditempatkan di sini, nanti ada kisos. Tapi tetap nggak ada yang pasti itu. Kadang apa? Diumumkan jam 9 kisosnya, pembunuhannya jam berapa? Jam 1 siang. Kadang jam 2 siang. Berarti kan nggak tahu. Tidak tahu. Urusan meninggal wafat adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kami bercerita. Jadi sering kami ceritakan itu di majelis-majelis itu. Itu menunjukkan bahwa urusan meninggalin urusan Allah, bukan manusia. Ada serombongan itu, satu mobil pergi ke satu tempat, tabrakan. Semua orang meninggal kecuali supirnya. Enggak meninggal, masih utuh. Tidak ada darah sedikit pun. Senang dia. Alhamdulillah, sujud syukur, bersyukur kepada Allah. Sambil makan roti, satu roti, keluar dari mobil manggil satu roti itu. Kemudian ke belakang, ternyata di dalamnya ada sumur, jatuh ke sumur, meninggal dia. Jadi masih rezeki yang belum dimakan, satu roti. Umurnya masih kurang berapa menit tadi. Mau meninggal tabrakan, mau meninggal masuk sumur ini, semuanya teman meninggal semuanya. Dia seneng, makan satu roti ke belakang, mundur ke belakang, tidak tahu ada sumur, masuk ke sumur, meninggal. Ayo coba. Hanya saja tidak ada yang tahu waktu meninggal dia itu. Jadi ini menunjukkan bahwa apa? Yang tahu tentang kematian hidup adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita semua. Jadi kesimpulannya apa? Kalau dokter mengatakan masih hidup, jangan bilang apa dokter, ini kayaknya masih hidup. Enggak bisa, urusan hidup mati kok kayaknya enggak bisa seperti itu. Jadi kalau masih hidup, sudah kita hukumi hidup, meskipun harus dibantu dengan nafas. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tadi masalah apa? Salat tasbih. Masalah sholat tasbih memang ada beberapa riwayat Ibnu Abbas dan riwayat lainnya. Dan hadis-hadis yang berbicara tentang sholat tasbih memang menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Hukum daripada sholat tasbih itu sendiri. Akan tetapi ulama yang mengatakan sunnahnya sholat tasbih itu juga berdasarkan dengan hadis-hadis Nabi, yang mana hadis Nabi ini dikuatkan oleh beberapa ahli hadis. Oleh karena itu, wahai Anda yang tidak mau sholat tasbih, jangan membid'atkan orang yang melakukan sholat tasbih. Ini kan masuk kategori perbedaan. Dari mana perbedaannya? Muncul hadis yang dipakai oleh ulama di dalam melaksanakan sholat tasbih. Ulama yang mengatakan sholat tasbih itu sunnah berarti mengambil pendapat ahlul hadis yang mengatakan bahwa hadis itu adalah kuat. Yang lain yang ngambil ya nggak apa-apa.
Tapi masalahnya masalah furu, masalah fikih, gitu loh. Kok diperdebatkan? Nah ini satu hal ini. Karena biasanya kalau bulan Ramadan itu sudah diperdebatkan, ini sholat tasbih bid'ah, ini bid'ah. Ini orang ini nggak punya kerjaan, nggak punya kerja. Ini sudah ditulis ratusan tahun, sudah ditulis bukan 100, bukan 100, mungkin sudah 500 tahun ditulis, 700 tahun ditulis oleh ulama-ulama kita masalah ini. Di dalam kitab-kitab fikih sudah ada pembahasan masalah ini. Nah itu loh. Kenapa kok kita bahas? Itu tidak punya kerjaan. Intinya bahwa sholat tasbih itu hukumnya sunnah berdasarkan dengan hadis-hadis Nabi yang dikuatkan oleh ahlu hadis. Ini masalah apa? Masalah perbedaan ulama di dalam mengambil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah sholat tasbih dilakukan dengan berjamaah, ini tidak ada masalah. Ya, meskipun memang hadis tadi kalau ulama-ulama kita di Hadramaut memang melaksanakan sholat tasbih dengan berjamaah, dan itu tidak dilarang di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Seperti sholat duha berjamaah pun tidak ada masalah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengajari beberapa sahabat Nabi untuk melakukan sholat berjamaah, sholat duha di rumah mereka, agar anaknya ini belajar tentang masalah sholat duha, sehingga beberapa sahabat Nabi menjadi imam di rumahnya, melakukan sholat duha. Ini hadis ada di dalam riwayat yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahihul Bukhari. Intinya sholat tasbih boleh dilakukan dengan sendiri, boleh dilakukan dengan berjamaah. Masalah hadis yang berkaitan dengan sholat tasbih, ada yang memakai cara Ibnu Abbas ataupun dengan cara yang lain, tapi intinya masih dalam koridor syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa melakukan sholat tasbih. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian jangan saja sholat tasbih itu di bulan Ramadan saja. Ya harus di bulan Ramadan saja. Nah ini. Makanya kalau bulan Ramadan itu giat awal Ramadan. Kalau sudah masuk ke 11, 12 giat enggak? Sudah malas. Ini datangnya dari mana ini? Dari nasyad giat tapi enggak continue. Nah itu loh, datangnya dengan hawa nafsu. Makanya sholatnya kepengin cepat terus. Cari sholat tarawih yang paling cepat 20 rakaat, kalau bisa hanya 20 menit. Nah, ini bukan datang dari Allah itu. Dari nafsu, ingin cepat sholat. Nah, ini harus ta'anli dengan pelan-pelan. Allahu a'lamu bishawab. Baik Ustaz, kami ingin membacakan pertanyaan tertulis dari salah satu jamaah. Assalamualaikum Ustaz, kami mau bertanya, apabila was-was ataupun panik dalam hati sehingga berpikiran yang tidak-tidak terhadap sesuatu yang akan terjadi ataupun gelisah, dan bagaimana Ustaz cara agar menghilangkan rasa gelisah itu ataupun was-was tersebut Ustaz? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah was-was, tadi saya katakan was-was itu datangnya dari setan. Dan biasanya was-was itu muncul setelah orang itu beribadah kepada Allah. Setelah beribadah kepada Allah. Jadi dia di sholatnya itu khusyuk, tapi dicoba dengan was-was. Wudunya sampai 1 jam. Kadang takbir itu Allah sampai 20 kali, 30 kali. Nah ini. Jadi masalah kalau kamar mandi berjam-jam itu. Saya lihat kadang-kadang cuci wajahnya itu berkali-kali, cuci tangannya. Ini datang dari was-was. Ini datangnya dari setan, sudah hilang. Yakinkan bahwa ini datang dari setan. Harus apa? Bagaimana cara menghilangkannya? Gampang. Nurut. Datang kepada saya tapi dengan syarat nurut, selesai 1 hari. Tapi dengan syarat nurut. Tapi kalau nggak nurut nggak akan selesai. Ustaz, doanya bagaimana? Mau baca doa 100 doa pun nggak akan bisa. Caranya dengan nurut. Apa caranya? Datang kepada saya nanti. Kalau was-was dalam wudu, sudah wudu 3 kali, selesai. Jangan ditambah. Basuh tangannya 3 kali, sudah selesai, jangan ditambah. 3 kali terus selesai, sholat, sudah. Allahu Akbar, sekali saja, jangan ditambah. Awal apa? Gimana enggak sah wudu saya, sholat saya enggak sah. Pertama kali. Nanti dalam 1 minggu terus dipaksakan akan normal. Caranya gampang. Jadi tidak butuh ada orang, Ustaz saya was-was,
datang ke ulama sini kasih doa, datang ke ulama sana kasih doa, datang ke ulama kasih, nggak akan menyelesaikan. Tapi harus apa? Harus dipaksa orang seperti ini, harus nurut. Kuncinya nurut. Ada seorang murid mengadu kepada gurunya, Ustadz, Syekh, saya ini was-was terus. Kalau wudhu itu masih was-was, bingung saya wudhu itu. Kayak saya basuh ini belum ada yang belum saya basuh itu. Padahal saya basuhnya kadang-kadang 10 kali, 20 kali, 30 kali, tapi masih was-was terus. Apa kata gurunya? Gampang. Kamu datang ke rumah, nanti saya ajari. Akhirnya apa diajari sama gurunya? Sudah wudhu, basuh wajahnya 1, 2, 3. Basuhnya jangan lebih dari 3 kali ya. Iya, basuh wajahnya 3 kali. Oh gimana? Nurut. Katanya mau nurut. Akhirnya apa? Basuh tangannya, ngusap rambutnya. Tangannya 3 kali ya, 3 kali. Ragu. Nurut. Nah, sampai basuh kaki sama 3 kali. Ragu. Nurut. Sudah. Sholat, bingung dia sholat. Wudhu saya tadi sah nggak sah? Awal berontak hatinya. Berontak nggak? Berontak. Besok lagi kayak gitu terus. Sebelum sholat gitu terus. 1 minggu selesai. Caranya gampang seperti itu. Makanya Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kalau ada orang waswas masalah toharoh, sudahlah suruh bawa kotoran kerbau saja. Sholat bawa kotoran kerbau di sakunya sudah. Was-was enggak? Ini bagaimana saya sholat bawa kotoran kerbau ini? Sah enggak? Sudah sholat terus saja. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa kotoran kerbau itu tidak najis, pendapatnya Malikiyah. Tapi kan dia was-was, gimana ini sholat saya pakai kotoran kerbau 1 hari 2 hari, nanti hilang was-wasnya itu. Harus dipaksakan memang kalau untuk ngobati was-was itu. Kalau nggak dipaksakan tidak akan bisa. Makanya banyak santri, banyak orang itu minta doa sana sini. Kuncinya gampang, kok minta doa sudah dipaksakan tadi itu. Maka tadi saya katakan yang was datang kepada saya ke pondok berbesana, tapi harus nurut saya. Wudu dengan, kalau waswasnya wudu sudah di depan saya. Waswasnya sholat, Allahu Akbar di depan saya. Allahu Akbar, berhenti sudah. Sekali cukup. Gampang nggak? Gampang, nggak repot. Yang penting ada keinginan dan nurut manut. Kalau nggak ada keinginan, nggak ada manut, nggak akan bisa untuk menghilangkan waswas. Jadi saya katakan bahwa para ulama mengatakan biasanya waswas itu muncul dari orang yang pertama kali ibadah kepada Allah. Jadi pertama kali khusyuk ibadah kepada Allah, ini sudah dicoba dengan ini, dengan waswas. Kadang-kadang kalau sandal itu ini ada kotoran enggak? Keluar dari masjid dilihat, ini ada kotoran enggak? Cuci dulu sandalnya. Takut apa? Takut sandalnya ini ada ayam atau ada apa, kotor ayam. Banyak seperti itu. Masuk masjid, lihat ini depannya ada kotoran ayam enggak? Ini masjid. Nah, itu was-was itu. Nah ini biasanya seperti itu. Itu adalah setan. Itu adalah datangnya dari setan untuk menghancurkan orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang mengotori ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Cukup bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nawwir qulubana binuril ma'rifah. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna min ahli taqwal istiqamah wakhtim lana bil husna wa huwa radin anna. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah di malam hari ini ya Allah, kuatkan keimanan kami ya Allah, kuatkan keimanan kami ya Allah, jadikan kami hamba yang beribadah dengan hati yang bersih ya Allah, jadikan kami hamba yang beribadah dengan basirah, dengan pemikiran yang dalam, dengan sambung kepadamu ya Allah, beribadah dengan khusyuk ya Allah, beribadah dengan khusyuk ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang dekat dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma saffi qulubana kama safaita quluba auliyaik. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah dari penyakit-penyakit hati, dari penyakit dengki, dari penyakit riya ya Allah, sebagaimana kau membersihkan hati para kekasihmu ya Allah. Allahumma rzuqnal ikhlas ya Allah, berikan
kami keikhlasan ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang yang ikhlas ya Allah. Kumpulkan kami bersama mereka ya Allah. Dekatkan kami bersama mereka ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari godaan setan ya Allah. Jauhkan kami dari was-was yang bisa menjadikan kami jauh darimu ya Allah. Jauhkan kami dari keraguan-keraguan di saat kami beribadah kepadamu ya Allah. Maka kuatkan keyakinan kami di dalam hati kami ya Allah. Yakinkan ya Allah, kuatkan keyakinan kami di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, kuatkan keyakinan kami kepadamu ya Allah. Tancapkan di dalam hati kami at-tawakkul, sifat tawakul ya Allah. Berserah diri kepadamu ya Allah. Kau maha pengasih, kau maha penyayang ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Mudahkan kami untuk bisa berbuat kebaikan karenamu ya Allah. Mudahkan kami untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain ya Allah, karenamu ya Allah. Karenamu ya Allah. Ya Allah, ya munawwir, nawwir qulubana binuril ma'rifah ya Allah. Ya satirul hal, ustur halana bisitrikal jamil fid dunya wal akhirah ya Allah. Dat yang menutupi kejelekan-kejelekan kami, maka tutupi kejelekan kami baik di dunia dan di akhirat ya Allah. Di saat malaikat ingin mengungkap kejelekan kami, kau tutupi kejelekan kami sehingga malaikat tidak bisa melihat kejelekan kami ya Allah. Maka tutupi aib-aib kami ya Allah, aib keluarga kami ya Allah, aib saudara kami ya Allah. Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak mendatangkan kemanfaatan buat kami ya Allah. Jauhkan dari hati yang tidak khusyuk ya Allah, hati yang tidak sambung kepada kasihmu Nabi Muhammad, hati yang tidak sambung kepada Allah, hati yang tidak pernah menangis karena rindu kepadamu ya Allah, hati yang tidak pernah takut karena siksaanmu ya Allah, hati yang tidak pernah takut karena nerakamu ya Allah. Maka jadikan hati kami hati yang khusyuk, hati yang takut ya Allah atas siksa-siksaanmu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma. Jauhkan kami dari doa-doa yang tidak kau kabulkan ya Allah. Jauhkan kami dari kebaikan yang tidak bisa kami lihat di saat kami menghadap kepadamu ya Allah. Ya alimu hali, ustur dha'fa hali ya Allah. Tutupi kelemahan kami ya Allah. Kami hamba yang lemah ya Allah. Kami hamba banyak kekurangan ya Allah. Di saat kami beribadah kepadamu ya Allah, banyak kekurangan ya Allah. Di saat kami beribadah kepadamu, banyak dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Akan tetapi kami menginginkan cahaya ketakwaan yang kau tancapkan di dalam hati kami ya Allah. Maka pandanglah kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Jangan kau pandang kami dengan kemurkahanmu ya Allah. Ya Allah, Allahumma rzuqna mahabbata sayyidina Muhammad ya Allah. Beri kepada kami kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Cinta kepada orang-orang soleh ya Allah. Cinta kepada orang-orang yang kau cintai ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah, urusan dunia dan urusan akhirat ya Allah. Tambah rezeki kami ya Allah. Kirim kepada kami rezeki yang halal, yang menjadikan anak kami dekat kepadamu ya Allah, yang menjadikan istri kami, yang menjadikan suami kami dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan ketenangan ya Allah, berikan kebahagiaan ya Allah, berikan ketenangan dan keindahan di dalam rumah tangga kami ya Allah. Di dalam rumah tangga kami ya Allah, di dalam rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh ya Allah. Jadikan istri kami istri yang solehah. Jadikan suami kami suami yang soleh. Jadikan keluarga kami keluarga yang soleh ya Allah, yang kau cintai ya Allah. Jadikan rumah kami rumah yang kau cintai ya Allah, rumah yang sering didatangi oleh Nabi Muhammad, rumah yang sering didatangi oleh para kekasih-kekasihmu ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kemenangan kepada umat Islam ya Allah. Kirim kepada kami pemimpin muslim ya Allah, yang takut kepadamu ya Allah, yang takut kepadamu ya Allah. Hancurkan musuh-musuhmu yang menghancurkan umat Islam ya Allah. Ya Allah, kuatkan umat Islam ya Allah. Berikan petunjuk kepada kami ya Allah, berikan petunjuk kepada kami di hari di majlis ini ya Allah. Allahumma hdina fi man hadaik. Ya Allah, berikan
memberikan petunjuk kepada kami sebagaimana kau memberikan petunjuk kepada orang yang kau berikan petunjuk ya Allah. Allahumma ya Allah antal hadi, kau zat yang memberikan petunjuk ya Allah. Ya muqallibal qulub, zat yang membolak-balikkan hati kami, maka tetapkan hati kami dalam keadaan iman ya Allah. Kami hidup di akhir zaman ini ya Allah, banyak cobaan, banyak fitnah ya Allah, akan tapi kami tetap dalam keadaan iman ya Allah, dalam keadaan iman ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami kecuali kami mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.